wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika kamu telah melesaikan sholat, ingatlah Allah. Dengan apa? Tadi menyaksikan sholat, siapa yang bergerak, siapa yang takbir, maka sampai haram hukumnya kamu merasa sholat. Takbir, rotul ihram. Allah di bawah. Allahu Akbar. Akbar di hatimu, di kolbumu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqilallah. Maka dia menyaksikan Allah. Sebanyak apapun dia ibadahnya, walaupun bengkak kakinya, tidak akan pernah merasa. Tadi semua, dia menyaksikan fiil dalam pada tubuhnya. Tapi dia pun ngerti, tubuh ini bergerak. Tubuh ini berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dia juga mengerti. Kalau mulut ini bunyi, sebetulnya dia mengerti. Kalau speaker bunyi, bukan speaker, pasti kabel. Oh, bukan kabel. Oh, kemungkinan mic, bukan mic. Kemungkinan mulut, bukan mulut. Kamu ngerti, itu adalah kalam. Tuh, maka dikirlah. Apapun yang kau lakukan, ujungnya Allah, dikir. Apapun kau nyangkul, ujungnya Allah, dikir. Apapun perbuatanmu, ke kerja, kantor, ke sawah, olahragawan, ujungnya Allah, dikir. Tapi kebanyakan manusia sekarang adalah awalnya dikir, ujungnya bukan Allah. Awalnya sholat, ujungnya bukan Allah. Awalnya ibadah, ujungnya bukan Allah. Selalu makhluk yang dilihatnya. Itulah Allah ingatkan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Lahwun itu laha. Karena Allah tahu bahwa Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Kehidupan di dunia ini adalah senda gurau. Supaya kamu memahami pada saat orang itu taat, siapa yang taat. Ada orang taat bisa melihat Allah bagus. Ada orang taat tidak mampu melihat Allah celaka walaupun taat. Ada orang maksiat yang mampu melihat Allah ya bagus. Ada orang maksiat yang tidak mampu melihat Allah buruk. Orang taat maksiat yang mampu melihat Allah, kata Imam Qushairi. Kamu buka kitab Risalah Qushairiyah. Lebih baik daripada orang taat yang tidak mampu melihat Allah. Tuh. Karena bagi orang yang sudah tauhid, wahadai wahidu tauhidan, dia hanya melihat sisi dalam. Nah, tetapi bagaimana kita memandang dosa secara syariat dan hakikat? Inilah kenapa ada dohir dan batin. Maka syariat tidak bisa dipisahkan dari hakikat, hakikat tidak bisa dipisahkan dari syariat. Gula adalah, maka manis tanpa gula tidak ada. Tapi gula tanpa manis, gula sia-sia. Itulah maka pasik jendik. Tanpa hakikat, semua amalmu kosong. Tapi tanpa syariat, semua amal itu tidak ada. Nah itulah maka kenapa Allah dohirkan di alam dohir ini. Maka disinilah kata Abah juga, dunia ini surga bagi yang ngerti. Tadi semua, karena kamu sudah tidak memandang lagi dunia. Kamu sudah mengerti waktu Allah mengatakan bahwa wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Kemudian berbuatlah kamu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka pada saat kamu berbuat baik, kamu melihat Allah. Pada saat kamu berbuat maksiat, harus melihat Allah. Karena orang maksiat tidak mampu melihat Allah. Itu dia akan putus asa dari rahmat Allah. Itulah hikmah yang pertama min alamatil i'timadi alal amal. Nuksonur raja inda wuzudi zalal. Cirinya tanda orang bersandar pada amal. Pada saat dia berbuat salah, tidak hilang harap dia pada Allah. Inilah karena manusia salah memandang. Pada saat kamu rajin duhamu, baca Quranmu one day one judge, itu. Pada saat sedekahmu sudah banyak apapun, kamu itu kadang-kadang pedenya itu pada amal, bukan pada Allah. Karena kamu tidak memandang Allah pada amalmu itu. Sehingga begitu turun
Min alama idi ala nuksonur roja, turun harap kamu ketika kamu berbuat maksiat. Buat apa berdoa, saya ini berdosa. Inilah kesalahan. Orang yang tadi turun harap pada Allah pada saat berbuat maksiat, harusnya tuh lihat Rabbi Adawiyah, tidak kecil hati. Kamu ingat orang yang membunuh 99, yang ke-100 juga dia bunuh karena dia apa? Dia tidak turun harapnya pada Allah walaupun dia itu sudah membunuh 99 dan 100. Dikisahkan zaman Nabi Musa ada orang yang membunuh 99. Datanglah dia pada seorang rahib. Dia mengatakan, ya rahib, saya ini sudah membunuh 99. Apakah orang semacam saya masih diberikan tobat oleh Allah? Oh, kamu sudah tertutup. Bunuh dialah, 100 lah sudah. Akhirnya diilhamkan pada Nabi Musa, orang itu diusir dari kampungnya. Tetapi dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini kuncinya, tidak putus asa dari rahmat Allah. Orang maksiat yang berbuat dosa, asal dia ngerti la haula wala quwata, maka dia tidak akan pernah berhenti berharap. Apa bedanya? Aku digerakkan oleh dia, si Arjuna pun aku digerakkan dalam mencuri, dia digerakkan dalam memberi. Gitu. Aku melihat dalang kok. Nah, itu. Kalau yang ngerti, kamu itu sebetulnya wayang. Tadi semua, ya. Kalau yang sudah maf'ul bih, yang sudah sudah ngerti mudhof ilaihnya bahasanya itu apa? Siapa? Dia sudah siapa subjek, siapa objek. Tadi pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Kalau sudah isim maf'ul, repot. Arjuna yang merasa gagah jago panah. Siapa yang jago panah itu? Kalau Arjuna berkata, aku sama kayak Nabi Muhammad di perang Badar. Muhammad, siapa yang melempar pasir itu? Apa kata Muhammad? Asalnya Nabi Muhammad, aku. Muhammad bukan. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Akulah Muhammad yang melempar pasir itu. Demikian pula pada saat Arjuna ditanya oleh dalang, hei Arjuna, siapa yang bisa memanah itu? Kata si Arjuna, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Kata dalang, jempol. Kamu itu mengerti sebenarnya ketaatanmu, kegagahanmu, kejagoanmu. Aku. Begitu. Jadi intinya sahabat, memahami ilmu ujungnya harus ketemu Allah. Jangan sampai kamu ngaji Johar Maknun, hilang Allah. Jangan sampai kamu ngaji Alfiyah, hilang Allah. Jangan sampai kamu ngaji Jamul Jawame, hilang Allah. Jangan sampai kamu ngaji kitab-kitab hadis, hilang Allah. Tujuannya adalah kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu babun adalah pintu untuk bertemu Allah. Liqa dengan Allah, melihat Allah itu. Pada apa? Pada segala yang dohir mau batin, pada gerak dan diam, pada yang hidup, pada yang mati. Melihat Allah pada fiilnya, melihat Allah pada asmanya, melihat Allah pada sifatnya, melihat Allah pada zatnya. Inilah Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah tolabah ilmu yang satu, tauhid. Itulah bahasa Tao. Dulu kan Cina itu Tao. Tadi utlubul bisin itu adalah agama Tao. Tao itu tauhid, sahabat. Tapi hati-hati, bukan Jabariyah. Jangan salah. Bedakan Jabariyah, Mutajilah, Mujassimah. Tapi banyak sekarang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi kelakuannya adalah Jabariyah. Ada orang sekarang ahli sunnah wal jamaah, karena beda Jabariyah dengan tadi. Yang tauhid. Tadi semua. Kalau Jabariyah fatalistik. Dia tidak mau bergerak. Tadi semua. Bukan masalah tidak mau bergerak dan bergeraknya. Siapa penggeraknya? Kan Allah sudah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tadi. Aku menciptakan seluruhnya, kata dalang. Tadi kan semuanya berasal dari dia. Dari kosong. Dia ingin dikenal. Tajalilah pada nur. Pada Muhammad itu. Awwalu ma khalaqallahu nuri.
Awwalu ma khalaqallahu, dari nurnya itu aku menciptakan ruh Muhammad, Ahmad, hembusannya dari Ahad menjadi Ahmad, dari Ahmad menjadi ruh seluruh makhluk ini semua. Dan ruh itu satu. Maka ruh di kita tidak dalam diri kita. Kita ini hanya narik masuk ke dalam itu, mengkonekkan saja tadi semua. Maka pada saat napas itu masuk ke dalam, kemudian dia keluar, kemudian kamu bekem, nggak masuk lagi, ya mati kamu tadi semua. Karena ruh tidak di dalam situ. Tadi semua. Itulah perlunya mengerti dan didikir nafas tadi semua ya. Nafas masuk, nafas keluar. Yuk, mari kita pandang secara baik, sahabat, baik secara syariat dan secara thariqat, secara hakikat. Jadi itulah maka seolah-olah pada saat Allah tajalli dohir, maka ada syariat. Itu loh, syariat itu, tetapi syariat di dalam hakikat. Begitu. Maka Allah itu ingin wujud. Maka kenapa? Setelah coba kamu pikirkan, kalau kamu yang benar-benar tauhidnya bagus, akankah hancur dunia ini? Akankah kiamat? Coba kamu pelajari terus. Apakah manusia ini akan mati? Apakah berhenti sampai dikubur? Kamu akan ngerti. Oh, ternyata ini dongeng dia. Sekali habis beres dongeng, masukin dulu ke peti, kemudian dia dalangnya masuk ke hotel, nongkrong, makan, apa semua. Yang tadinya ramai semalam suntuk, sekarang masuk peti, udah. Disatukan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Yang kiainya masuk peti, yang ustadznya masuk peti, penjahatnya masuk peti, presidennya masuk peti, yang baik masuk peti, yang jahat masuk peti. Kata dalang, diam loh, ini urusan gua. Tuh itu begitu. Itu blueprint Tuhan dari awal. Cuma kita merampoknya galanya. Tapi kemudian nanti besoknya dia main lagi. Pada saat dia itu sendiri, maka kata apa? Allah dohirkan, Allah batinkan. Allah syariatkan, Allah hakikatkan. Tapi di dalam syariat itu ada hakikat, ingat itu. Maka setiap yang dohir itu bersamaan yang batin. Karena yang dohir itulah yang batin. Bersama yang akhir itulah yang awal. Ingat itu, wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Yang kodim itu yang muhadas. Yang muhadas itulah yang kodim setelah wujud. Disebut muhadas. Orang bingung begitu aja. Tadi semua. Pada saat beras sudah jadi nasi. Muhadas itu si nasi itu. Tapi sebenar-benarnya nasi itulah si beras. Tapi si muhadas, si beras, si nasi tidak boleh ngaku beras. Aku adalah bukan engkau. Kata si nasi kepada si beras. Tapi engkau adalah aku. Paham itu? Sehingga kamu tidak, pada saat kamu berbuat maksiat, tidak boleh lepas dari rahmat Allah. Maka itulah kenapa kamu, mungkin ada yang bertanya ke Abah, kenapa kok orang-orang maksiat ini jadi wali? Iya, karena dia mampu. Jangankan kata Abah, dosa seperti Robiah Adawiyah. 1 miliar dosa Robiah Adawiyah jadi jablay. Pada saat engkau balikan ke titik nol, matematika sekarang membuktikan, tak ada dosamu lagi. Apa dosamu? Tadi semua. Pada saat ya dalang, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Ya, aku serahkan pada, itulah Islam. Islam itu adalah berserah itu. Serahkan pada dalang semuanya. Adapun etika, istilah dosa, pahala itu kan, aduh, manusia kok terjebaknya di situ. Itulah kata Abah juga dari awal. Sehebat apapun kau mencuci wudhu, mutangan, takrib, batul wa'an, batul ahyar, batul mu'in. Semua dibaca oleh kamu. Buat juri. Kitab-kitab fikih. Al-Majmu. Mau ditingkatkan lagi. Fikih tasawuf. Ihya. Selama. Kamu tidak sadar dalam. Tetap ujungnya lah. Pasti ujungnya makhluk. Dan Allah sudah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahbun. Apa itu laha? Dikir tujuannya hutang, makhluk. Salat tujuannya surga, makhluk. Salat takut menghindar neraka, makhluk. Tadi semua. Duhanya dibanyakin 2 rakaat, 4 rakaat, tujuannya rezeki ngalir, makhluk. Terus apa yang kau cari kalau begitu? Maka orang yang begitu,
merampok. Dia bersadar, la haula wala quwwata, kayak orang yang membunuh 100 tadi. Begitu sampai di tengah padang pasir, ya apa katanya? Ya Allah, walaupun aku dijauhi oleh istriku, oleh keluargaku, oleh anakku, bahkan oleh Rasulmu Musa, bagiku tidak masalah. Silahkan seluruh makhluk ini membenciku. Silahkan seluruh makhluk ini menjauhiku. Tapi aku tetap hanya kepada engkau lah harapku. Disitulah datang nusratullah, pertolongan Allah. Hei malaikat, tuh, dia adalah kekasihku, kata Allah. Tuh sahabat. Makanya jangan, maka disinilah kenapa Nabi berkata utlubul ilma. Kenapa bukan utlubul ulum? Karena ilmu itulah tauhid. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tauhid. Ini sibuk aja tadi urusan fikih. Maaf ya kalau abah nih tanggung jawab dunia akhirat. Fikih itu banyak menjauhkan diri pada Allah. Sebenarnya. Kamu sibuk atur wudu tapi nggak sadar kudrat irodat milik siapa. Akhirnya tadi tangan dicuci. Oh, begini wudu. Tangan tetap saja. Pada saat ngurus umroh tuh yang jenggotan itu. Maaf. Tidak mampu tangannya itu karena dia pandang tangan adalah tangan bukan kudrat iradat Allah. Walaupun kau kumur sampai satu samudra sekalipun, begini Rasulullah berkumur. Selama mulutmu itu adalah mulutmu, sama saja. Tidak ada gunanya sama sekali. Satu samudra kau berkumur, satu samudra kau bermuka wajahmu. Karena kamu tidak mengerti istilah-istilah Allah di dalam Al-Quran tentang itu. Tadi, la yamassuhu ilal mutahharun. Kalau nggak ada Allahnya, itu apa itu? Dan untuk sampai pada Allah itu syaratnya tadi tauhid. Maka kembalikan. Allah itu adalah laisa kamitslihi. Yang kedua, Allah itu adalah zat wajibul wujud. Selain Allah itu tidak wujud. Maka kita wujud yang diwujudkan, hidup yang hidup, itu dulu disadari. Bukan ungkat-ungkat dan jam 2 malam dibilang tadi. Ngatur-ngatur Allah. Maaf. Ini harus dirubah sekarang. Karena metodologi ini kata Abah sudah gagal kok. Hari ini. Islam sudah berantakan kok. Tadi semua. Kalau nggak dirubah metodologinya. Tadi semua. Apakah kamu kurang pesantren tahfidz hari ini? Bahkan lebih dari 700 pondok pesantren tahfidz. Malah justru bermasalah. Ya. Tadi semua dengan santri-santriatnya. Inilah ini masalah kembali sahabat. Bukan tentang berapa banyak perbuatan yang kau lakukan. Walaupun judulnya ketaatan, selama kau tidak mampu menyaksikan Allah, maksiatlah itu. Walaupun judulnya maksiat, tapi selama kau mampu melihat Allah, taatlah itu di sisi Allah. Bagi dalang, selama Rahwana itu tahu bahwa dia itu ada yang diadakan. Hei, kata Rahwana, aku ini bagaimana disebut jahat oleh kalian? Hei cepot, hei Arjuna, kenapa aku disebut jahat? Aku ini la haula wala quwata. Ada diadakan, bahkan aku minta ada pun tidak. Dia yang mengadakan. Karena dia ingin dilihat sebagai sifat dia pada jalal dan qaharnya, pada diriku. Wajahku merah. Kata iblis, hei juga sama, dalang. Engkaulah yang telah membuat aku iblis. Wajahku merah, diriku bertaring. Engkau supaya sifat jalal dan qaharmu makin garang. Engkau ingin menunjukkan siapa dirimu pada diriku. Inilah kadang-kadang orang malah takut dengan iblis, tapi ingat takut dengan Allah. Ingat segalanya pada saat kita udah takut dengan Allah, tak ada lagi iblis itu. Tadi karena iblisnya kita sendiri. Kita ini hanya gelap dan terang. Tadi semua. Marilah kita pahami sehingga manusia ini. Nah, marilah kita tadi kata Abah juga. Ada kelompok orang taat yang mampu melihat Allah jadi wali. Ada orang taat tidak mampu melihat Allah, balham setinggi apapun kayak Barsisok nyemplung. Orang maksiat yang mampu melihat Allah salamat. Mulia, Robi Hadawiyah, Syashiri Sakoti, Umar bin Khattab, semua. Tapi orang maksiat yang tidak mampu melihat Allah lebih nyemplung. Orang maksiat tidak mampu melihat Allah sama buruknya dengan orang taat tidak mampu melihat Allah.
Karena tadi kan akan muncul ibadah ria, ujub, sum'ah. Padahal Allah sudah mengatakan, la yadkhulul jannata. Baginda Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Kenapa sih sebut kibir? Karena kamu ada. Ini konsep Allah dari awal. Konsep dalang dari awal sudah ngomong waktu dia menciptakan. Dia tajali, kata si dalang ini. Aku ini kan memiliki sifat yang sempurna, kata dalang itu. Dari semua. Aku itu Ar-Rahman, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Qudus. Tapi dia punya sifat beberapa. Ad-Daru, memberikan darurat. Al-Muntakimu, yang suka menjaga. Al-Mudillu, menjatuhkan. Jadi harus ada wakilnya di muka bumi ini. Berwujud iblis. Ya dia itu. Karena sifat dia untuk menjelaskan. Maka dari sifat kelembutan dan kekasaran Allah dibagilah Kohar, Jalal, Jamal, Kamal. Pada saat Jalal dan Kohar muncullah pada Rahwana. Jamal dan Kamal muncullah pada Arjuna. Dan Pandawa semuanya. Tinggal si Pandawa sadar enggak bahwa itu adalah Jalal dan Kamalnya? Gitu. Yang mana itu adalah bukan si Arjuna tapi dalang. Tuh. Maka nanti dalam konsep Robitoh apa sudah ajarkan. Kenapa harus Robitoh? Itulah konsep Robitoh. Pada saat Abu Yazid Bustami mengajarkan muridnya tawakal pada Allah. Siapa yang memanah? Kamukah atau akukah? Tapi di situ maksud aku, ya tentu si murid itu diajarkan tauhid. Sebenarnya aku, tapi kamu jangan pandang aku Abu Yazid adalah sebagai Abu Yazid cangkang dohir ini. Karena akulah wajah untuk melihat Rasulullah dan akulah wajah untuk melihat Allah. Lihatlah Rasulullah pada diriku, lihatlah Allah pada diriku dengan melihat wujudku ini. Karena kalau selalu melihat wujudnya umat Nabi Musa, tidak akan bisa lagi lihat hari ini ya orang Yahudi. Kalian tidak akan bisa melihat wajah Musa. Dan juga umat Muhammad hari ini kau tidak akan bisa melihat wajah Muhammad kecuali pada dialah wasilah, dialah warasatul anbiya, dialah pembawa cahaya yang sama, sebangun, sejenis dari mulai sebelum Adam. Dialah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dialah presiden. Presiden yang ada pada Bung Karno. Presiden itu juga yang ada pada Soeharto. Presiden itu juga yang ada pada Habibie. Presiden itu pula ya itulah Muhammad. Seolah-olah begitu. Itulah Rasulullah yang ada pada Adam, yang pada Idris, pada Nuh. Kan cangkangnya diganti. Ganti cangkang. Maka kalau seandainya ada Adam itu presiden, maka tentu fotonya pada saat yang pertama foto digantungkan adalah presiden. Fotonya Adam. Pada saat Adam mati diganti misalnya Nuh, turunkan foto, ganti foto Nuh. Nuh meninggal jasadnya karena presiden tidak akan mati, karena presiden itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tadi semua ini orang masih suka nggak capuk, ini urusan Muhammad juga. Muhammad yang mana yang bisa memberikan syafaat? Dan Muhammad yang punya ayah, yang punya anak Fatimah, nangis 3 tahun pun nggak digubris kok sama Allah. Karena kamu ini salah pandang. Disinilah kamu harus memandang Muhammad secara syariat dan hakikat. Muhammad yang mana yang bisa memberikan syafaat? Muhammad Allah yang ada pada Ahmad itu. Jadi kalau saya lihat cangkangnya gagal. Inilah cara hari ini bermursyid. Orang salah melihat cangkangnya. Dia bapak dari seseorang, suami dari seseorang, gagallah dia memandang mursyid. Tadi semua dibuktikan Kanaan. Istri Nuh, anak Nuh nyemplung semua. Karena dia tidak mampu melihat Rasulullah Muhammad pada Nuh. Karena tanpa melihat Rasulullah, wujudnya Allah pada Nuh, maka dia pun tidak bersyahadat. Maka sampai kapanpun kau akan melihat Imam Mahdi. Kau bisa melihat Imam Mahdi sekarang, kau bisa melihat Muhammad sekarang, kau bisa melihat Allah sekarang. Sekarang mau kapan? Tadi semua. Nah inilah konsep yang harus dibahagi. Nah tadi begitu coba sekarang
Presiden Soekarno. Pada zaman Soekarno kau gantungkan wajah dia. Coba sekarang, Presiden Soekarno kau gantungkan wajah dia di Istana Negara. Pasti diturunkan sama Prabowo. Dan sekarang ini wajah ini pernah jadi presiden. Tapi bukan presiden. Ingat itu. Jadi sekali lagi, Muhammad itu seumpama presiden. Adapun Nabi, tubuhnya tadi, mursyid itu seumpama presiden. Wali, tubuhnya yang punya anak, punya istri, itu tubuhnya. Dan itu la haula wala quwata. Dia tidak punya daya dan kekuatan. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. 1000 kali Muhammad nangis untuk pamannya. Oh, kalau udah bicara paman, berarti yang bicara tubuhnya. Ahmad bin Abdullah. Suaminya Khadijah. Ayahnya Fatimah. Itu dia sama sekali tidak bisa memberikan daya dan kekuatan. Maka Allah ingatkan. Kul, katakan Muhammad. Innama ana basarun. Adik. Ya, maka Muhammad itu suka katakan basarun lakal basar. Dan tadi orang suka salah. Tadi semua. Maka dosa terbesar hari ini dalam manusia. Menolak Rasul utusannya. Padahal dia yang ada pada Ahmad itu dulu. Dia yang ada pada Ibrahim itu dulu. Tapi dia adalah, Allah menyebutnya kami. Tidak satu. Ya, tidak satu. Tapi dia satu esa. Ya. Tapi dia tidak akan lagi merasa tadi. Nah, cuma sekarang banyak yang palsu memang. Sulit. Jadi itulah sahabat ya. Jadi memandang dosa juga tadi semua. Begitu. Jadi itulah Quran mengajarkan kepada kita pada saat ada kita berbuat dosa. Lihatlah Allahnya. Rasakan. Maka inilah konsep dari awal harus tauhid. Pada saat kamu taat tidak akan merasa taat. Maka tadi ada orang bertanya, Abah saya itu sholat. Nah ini pertanyaan. Kalau Abah katakan sholat, Abah musyrik. Kalau Abah katakan tidak sholat, kamu pasti bilang sesat. Kan begitu. Karena makna sholat itu juga bukan makna sholat seperti gerakan-gerakan itu. Sholat itu kenapa perintahnya akimis sholat. Pilun amrilnya akoma. Bukan pilun amrilnya bukan kum. Nah kalau ingin mendirikan sholat akimis sholat. Maka bukan masjidnya bukan di luar sono sebenarnya. Maka innama ya'muru masajidallah. Inilah dadamu. Baitullah. Inilah rumahnya. Masjid depan kamu itu nggak dibangun oleh Allah. Jangankan masjid depan rumahmu. Masjidil Haram juga bukan dibangun oleh Allah. Nggak ada Allah di Masjidil Haram. Tadi semua. Karena Allah sini mengatakan. Nggak ada Allah di Baitul Ma'mur di langit ke-7. Karena dia berkata. Aku di hati orang beriman. Kamu pikir hati itu jantung hati seolah-olah itu kayak duduk di dalam daging gitu. Nah itulah kesalahan. Karena kolbu sahabat, jantung, nupus, ini adalah dimensi yang tidak terbatas. Bahkan di jantungmu ada galaksi Bima Sakti. Matahari. Itulah kata Allah. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Ada bintang. Bayangkan. Kalau bintang aja di dadamu. Sementara matahari yang kamu lihat itu adalah itulah 1/juta daripada bintang. Kamu kira bintang itu kecil? Bintang itu ukurannya sekian juta kali dari matahari yang kau lihat. Karena saking jauhnya. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha. Yahdillahu linurihi man yasha. Tadi semuanya di dadamu itu. Maka disinilah konsep manusia sekarang. Kenapa tempat daerah yang hancurkan sholatnya banyak ungkit dan doa. Tadi dia melaksanakan taat tapi dia lupa pada dalang. Bahkan dia tidak tahu dengan dalang, tidak kenal dengan dalang.
Akhirnya dia merasa gua yang sholat, merasa ibadah semua. Timbullah bisnis ibadah, umroh, haji, hadap tadi semua. Disembelih tadi semua. Karena belum pernah disembelih dirinya. Akhirnya jadi sapi perahan. Buang real di sana, buang ini di sana, buang. Tadi semua. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu. Apa tujuanmu? Apa kira kamu Tuhan kamu itu berpengaruh? Katakanlah seluruh rakyat Indonesia ini dibiayai oleh Prabowo untuk umroh ke Mekah semuanya. Mendoakan Indonesia. Atau kamu uji coba kalau perlu. Karena kamu nggak ngerti Tuhan itu apa. Kamu pikir Tuhan itu sesuatu yang duduk di atas bermahkota. Punya menteri yang disuruh-suruh. Itu aja udah ngaco secara tauhid. Orang aja masih mengerti ini. Allah, Jibril, Mikail, Israfil itu kayak 5 sosok. Allah, Jibril, Mikail itu 5 sosok. Allah, Adam kayak ratusan sosok. Satu brand. Yang jadi Adam juga dia. Yang jadi Ibrahim juga dia. Yang jadi Musa juga dia. Yang jadi iblis juga dia. Yang jadi kutu juga dia. Yang jadi laut juga dia. Kalau ada kamu satu anggapan, satu saja biji jarah yang bukan dia, syirik kamu. Itulah mana la ilaha illallah. Dan hari ini manusia sudah membisniskan agama. Tadi semua. Lihat buktinya. Sampai Quran pun dikorupsi, didepak. Karena nggak ngerti siapa Tuhan. Karena dia pikir Tuhannya ada di Mekah saja. Dia pikir Tuhannya di masjid. Kalau di kantor nggak ada Tuhan, maka dia boleh. Nah inilah persoalan hari ini. Persoalan hari ini yang Abah sedih menyaksikan. Perilaku orang-orang hanya jual dalil sana, jual dalil sini, jual dalil sono. Angpau ujungnya. Angpau ujungnya. Tapi tidak pernah dijadikan Quran itu pada dirinya. Tadi. Berdiri, sholat pakai kaki. Mana mungkin kamu bilang menghadap Tuhan yang laisa kami selihi, kau menggunakan kaki. Kau bicara pada Tuhan yang laisa kami selihi menggunakan mulut. Mana mungkin kau bisa melihat Tuhan. Itulah kesalahan. Maka tadi memahami ketaatan dan kemaksiatan secara yang benar. Ayo kita simpulkan sajalah tadi semua ya. Maka bagi Tuhan, bagi dalang, nggak peduli apakah kamu pernah buta iblis, tapi kamu sadarilah sebetulnya kamu ada yang diadakan olehku, kata dalang, selamat kamu. Maka seluruh perbuatanmu, maksiatnya, jeleknya, tukang nyurinya, badongnya, kamu hanya untuk menunjukkan aku sebagai kohar. Maka nanti manusia akan diajarkan kepada kita. Diajarkan kepada kita bagaimana kita berhadapan dengan manusia secara syariat. Pada saat ada orang berbuat maksiat, nah ini ada aturan main. Kepada Allah pun ada aturan main. Pada saat kita melakukan ketaatan, udah jangan ragu-ragu atau apa. Semuanya, sebiji jarah sekalipun, ngedipnya kamu sekalipun, la tataharuku zarutun ila bidnillah. Berarti dalanglah yang melakukan kebaikan semuanya. Maka seluruh manusia bisa melakukan kebaikan karena hidayah dia. Bukan karena sedikit pun. Nuh nggak bisa tanpa hidayah Allah mendidik anaknya. Lut tidak bisa tanpa hidayah Allah mendidik istrinya. Muhammad tanpa hidayah Allah tidak bisa membuat Abu Talib beriman. Aisyah tidak bisa membuat suaminya beriman tanpa hidayah Allah. Berarti di sini hanya untuk memperlihatkan kayak di wayang hidayah dalang atau nggak hidayah dalang. Yang hidayah dalang disebut Pandawa, yang tidak dapat hidayah dalang disebut Kurawa. Tapi dalam permainan nanti orang ada akan menuduh Allah dalang tidak adil membuat Kurawa. Kenapa saya dibuat? Inilah kesololan karena nggak ngerti. Kata dalang, kamu mainkan saja peranmu supaya aku itu nyata, jalalku nyata, koharku nyata, jamalku nyata, kamalku nyata. Lihatlah aku dalam taat maupun maksiat. Tapi dalam kemaksiatan jangan pernah kau tuduhkan pada diriku. Ma'asobaka min hasanatin paminallah wa ma'asobaka min sayyiatin paminafsika. Kamu akui ya, untuk kemuliaanmu pada saat kau berbuat maksiat. Walaupun aku yang melakukannya. Karena kalau kau tidak menyadari aku yang melakukannya. Kalau kau tidak menyadari aku yang melakukannya.
maka juga kau dosa. Sama dosanya dengan orang yang melakukan ketaatan tapi tidak mampu melihat aku dalam amalnya. Dosa. Karena kau tidak mampu melihat dalam. Melihat dalam kemaksiatan lebih utama daripada mampu adalah melihat dalam. Tidak mampu melihat dalam ketaatan. Tuh, sahabat. Jadi ini kisah tentang dia. Cuma etikanya tadi. Pada saat kamu berbuat maksiat, sadarilah. Maka tadi dari awal adalah Islam. Islam itu adalah bahwa kita la haula wala quwata. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilah. Kembalilah tabaya tubuh taubatan. Kepada dia. Kembalikan seluruhnya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqqillah. Kembalikan semuanya. Jangan ragu. Tapi pada saat tubuh ini berbuat maksiat, ingat, kamu sedang ditutup. Sama seperti iblis melihat dan membuka. Malaikat dikasih hidayah melihat, sujud. Iblis tidak dibuka oleh Allah, tidak sujud. Kamu nggak melihat, malah sujud. Nah, ini ketololan manusia. Walaupun sujud, nggak apa-apa ya olahraga. Tapi sia-sia. Wahum yarsabuna annahum yusinun. Iblis lebih konsekuen, tidak munafik. Itulah Allah ingatkan, wa minan nasi may yaqulu amana billah. Dan banyak manusia yang mengatakan iman pada Allah hari akhir, tapi tidak iman. Itu banyakkan sekarang manusia. Iman pada Allah, disebut-sebut nama Allah, nggak kenal Allah. Disebut nama Muhammad, nggak kenal Muhammad. Maka maksiat, air sawah, air gunung, tsunami tidak akan berhenti. Hanya cukup dengan gerakanmu. Walaupun kau ngumpul di Masjidil Haram sekalipun. Pahami. Tapi Masjidil Haramnya Allah di dadamu kau biarkan. Inilah konsep Tuhan dari awal. Ud'u ila syad, inilah jah. Maka harus dengan basyirah melihatnya. Karena kalau hari ini Abah tidak buka, manusia terus seperti dululah anggapannya. Tetap alam tidak akan merespon. Tuhan tidak pernah tahu. Tidak mau peduli. Tadi semua. Ya. Maka tadi. Nah, bagaimana kita dengan sesama makhluk sekarang? Tadi kan memandang pada Tuhan. Jadi pada Tuhan, pada saat berbuat maksiat, salahkan pada diri, secara syariat. Tapi pada saat kita melakukan taat, lihat secara hakikat. Lihat perbuatan Tuhan. Tapi pada saat syariat, lihat kesalahan diri. Ya Allah, aku yang salah. Maka Tuhan akan mengangkat kamu kepada Tuhan. Wahai hambaku, engkau telah melakukan tugasmu. Benarlah sesungguhnya pengakuanmu itu. Walaupun sebenarnya aku. Tapi hati-hati orang berbuat maksiat. Tidak mampu menyaksikan Allah. Juga sama. Sehingga terputus dari rahmat Allah. Udah berbuat maksiat. Allah gerakan dia pada jalalnya, koharnya. Kamu tidak melihat dia. Maka kamu adalah buruk seburuk-buruknya manusia. Dan Tuhan Syekh Abdul Qadir sudah mengatakan, ada manusia punya dunia, dia tidak tertipu dengan dunia. Bahagia dunia akhirat orang ini. Di akhir zaman ini kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, ada orang punya dunia tapi tertipu dengan dunia, dia celaka akhiratnya, dunianya. Walaupun dunianya punya. Ada orang tidak punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunianya. Dia walaupun di dunia ini tidak menikmati bahagia, tapi dia minimal tidak celaka. Tapi kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, 80% manusia, 90% di akhir zaman, mereka adalah tidak punya dunia. Dan dia tidak punya akhirat. Karena dia berbuat dosa dan tidak mampu melihat Allah dalam dosanya. Malah dia adalah putus asa dari rahmat Allah. Inilah seburuk-buruknya manusia. Inilah yang kata Abah, kenapa air tidak akan berhenti. Saat ini Abah dari 6 bulan lalu mengatakan hati-hati air. Dari Sumatera, dari mana, Bali, Lampung, Lombok. Abah udah ngomong melulu kan dari dulu. Tapi nanti hati-hati. Bukan hanya air. Nah air itu ada pasangannya. Api. Apa itu? Gunung berapi. Hati-hati. Karena kalau sudah ada istrinya, datang suaminya. Tadi kemudian datanglah angin. Ya, angin adalah istrinya. Siapa suaminya? Selalu begitu. Sahabat konsepnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Dan Abah berkeliling Nusantara ini ingin coba merapikan. Walaupun tadi
hanya wasilah. Ingat sekali lagi. Karena kamulah yang harus berubah. Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu nggak mau rubah, Allah aja tidak mau rubah. Tapi rubahnya bukan oleh perbuatan kamu. Serahkan pada jiwamu. Rubah jiwamu. Kembalikan pada ruh. Karena Allah sudah tiupkan ruh padamu. Dengan itulah kau berjalan pada Allah. Dengan itulah kau berubah jiwamu. Maka tadi kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu, dari apa yang sudah kalau anugerah, kembalikan negeri akhirat. Supaya kamu bisa merubah nasibmu, wala tansa nasibaka minad dunya. Ada nasib buat tubuhmu. Id ada yang uduh. Supaya tubuhmu ayyada yu'ayyidu pesta. Nah, bagaimana kalau makhluk-makhluk kamu? Kamu jangan benci pada orang berbuat maksiat. Secara syariat kamu hanya bahwa, ya Allah terima kasih. Adalah aku digerakkan dalam baik. Maka cara memandang pada sahabatmu yang sedang Allah gunakan untuk jalal qaharnya, walaupun dia tidak menyadari dan dia putus asa dengan rahmat Allah, minimal bagi kamu, pandanglah setiap kesalahan tamanmu secara hakikat. Karena tidak ada yang bukan hakikat. Tapi pada saat kamu yang berbuat salah pada orang, pandanglah kesalahanmu pada orang itu secara syariat. Supaya kamu bisa tobat. Supaya kamu bisa minta maaf. Jadi begitu konsepnya. Jadi dalam ketaatan, kemaksiatan, dosa, kita harus lihat semua perbuatan itu la tataharaku zaratun illa biidznillah. Tidak ada wahdaniyatil afal, wahdaniyatil asma, wahdaniyatil sifat, wahdaniyatil zat. Semuanya adalah dia. Tapi dalam ketaatan, kembalikan semuanya. Tidak boleh sebiji jarah pun kamu simpan. Karena kalau kau simpan sebiji jarah, itulah kenapa. Kata Allah, bagi orang-orang yang sombong, tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Semustahilnya memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Itulah kesombongan. Maka itu, la hayyun, la ilmun, la, serahkan itu begitu. Sholatnya ria, sholatnya sum'ah. Terus mengapa kamu itu rame-rame? Buang-buang duit. Dan semua, ya. Maka tadi, kenapa tujuan daripada ibadahmu, sholatmu, apa ujungnya adalah berbuat baik, menyayangi, berbagi, memaafkan, menolong. Kan begitu aturannya. Cuma yang ditolong juga harus ngerti. Karena juga Abah sekarang ini banyak bantu. Tapi sudah kadang-kadang udah minta jantung, minta hati. Udah minta dibenerin baju, minta dibenerin juga kalung, udah minta dikalung, benerin sepatu. Itu juga kamu harus tahu diri. Kadang-kadang sekarang ini memang hidup di zaman ini serba salah. Bantu salah, nggak dibantu salah. Tapi udahlah, bantu aja lah tadi semua. Cuma kalian yang menerima bantuan pakai otak sedikit. Itu kan tadi semua. Dibantu begini minta itu, dibantu itu minta itu. Itulah ketololan. Hanya lelah, hanya orang sekarang apatis tadi semua. Ya itu ya. Jadi Mas Andi kalau melihat sahabatmu yang tadi tadi semua lihat secara syariat tadi semua. Ya udah maafkan saja begitu kan secara syariat tadi semua. Tetapi kalau dia yang berbuat salah, temanmu lihat secara hakikat. Oh, pada saat tiba-tiba temanmu datang padamu, Andi, kamu ini orang tolol, kamu ini kamu itu culas, kamu itu pelit. Senyum aja. Terima kasih ya Allah, kau datang padaku dalam wujud qaharmu lewat sahabatku ini. Senyum. Kamu lihat Allah, hakikat kau lihat. Di pada saat kamu yang kembali, hei Andi, hei balik besar temanmu, hei Andi, kamu itu orang tolol, ini semua. Atau kamu si Andi berkata, hei temanku, kamu ini orang salah, hei kamu. Maka kamu harus minta maaf. Pandang secara syariat, itu pasti perbuatanmu. Pandang secara syariat. Ya. Kalau tidak begitu berarti kamu gagal dalam hidup. Ya. Ya sahabat, secara syariat, secara hakikat kita harus cerdas memandang tadi semua bahwa kalau kamu ada dosa yang tidak dibuat oleh Allah berarti kamu itu masih belum tauhid. Kalau ada gerak wayang yang buruk dan kamu tidak mampu melihat dalang sebagai muhariknya, kamu itu belum bertauhid. Tadi semua. Kalau itulah yang harus dipahami. Nah, kita pun sama, sahabat.
bukan taat, bukan maksiat. Tadi cuma sayangnya nih sekarang yang paling berat umat Islam itu munafik. Mulutnya la ilaha illallah, tapi tetap aja yang diadakan adalah Allah nafikan semua, Allah tendang sana, Allah tendang sini. Manakiban, tendang sana, tendang sini. Bertorikot, musuhin sana, musuhin sini. Walaupun kalau bagi abah saya tuh yang sudah belajar gitu, udah tonton saja. Kamu melihat mereka, lihat salah hakikat. Tuh. Kamu harus meluruskan. Ada kewajiban secara syariat meluruskan kepada mereka. Tapi jangan kamu merasa bahwa kamu bisa beri hidayah. Kalau ada ustadz, kiai, buya, ataupun siapapun merasa berikan hidayah, kamu lebih hebat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu sayangi. Orang Islam sekarang ini bersandar pada Nabi Muhammad. Pada paman yang disayangi aja kata Allah, kamu itu tidak bisa berhidayah. Ini orang-orang ini kadang-kadang di semua. Sekarang aja, kamu minta syafaat pada nasi, ingin kenyang. Tetap yang lihatnya nasi. Padahal bukan Allah lah yang mengenyangkan itu. Kalau kamu tidak, anggaplah Muhammad itu nasi. Kalau kamu mengerti kenyang itu Allah. Kalau kamu melihat Muhammad bin Abdullah itulah adalah nasi. Maka sesungguhnya yang memberikan syafaat itu adalah Nur Muhammad. Nah, itu wujudnya Allah di diri Ahmad itu. Tapi sekarang mana Muhammadnya? Muhammadnya kan udah gaib. Tapi si manis, si Nur Muhammad ini ada setiap zaman. Karena hakikat Allah itu dohir, batin, awal, akhir. Maka kamu harus bersandar pada mursyid pihak dan zaman. Yang hidup di zamanmu, yang dohir di zamanmu, yang hidup bersamamu. Tadi semua. Kalau abah salah, tadi semua. Silahkan abah tuntut di akhirat oleh kamu. Dan abah hanya ingin memberikan saja. Karena sekarang ini orang udah salah kaprah. Semua. Ada bermursyid, melihat sosoknya. Apalagi sudah direka-reka dengan pasangan pakaian dohir. Mungkin hilanglah yang batin. Ya, akhir zaman. Tadi semua. Abah itu suka intai ke bijak penuh epres ketawa. Ya Allah, gitu ketawa gitu kan tadi semua. Sudah sedemikian parahkah bumi ini? Tadi sudah bertorikot, baca tanbih, tadi saling bermusuhan, tadi sudah Allah. Kenapa? Karena tidak bertauhid. Itulah Nabi bersabda, utlubul ilmah, bukan ulum. Dan ilmu yang satu itu, walaupun ke negeri Cina, negeri Tao, adalah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau kamu sudah wahada, berarti ahad. Maka kenapa ahad beda dengan wahid? Karena kalau wahid ada isnan. Dan Allah ahad satu yang tidak ada dua. Ingat itu. Ahad yang tidak ada isnan. Maka itulah. Kenapa Allah menggantikan hari seolah-olah hari itu ahad. Tuh, harus kamu paham kenapa bukan wahid. Padahal ada isnan. Tuh. Kamu tuh harus paham di situ. Kalau hitungan itu hari, wah, kalau dari 1 ke 2, 2 ke 3, itu pasti menggunakannya adalah wahid. Bukan ahad. Hari ahad. Hari wahid. Dia semua. Tapi tidak. Karena kamu memang dari ahad. Harus kembali ahad. Dari ahadiyah. Harus kembali kepada ahadiyah. Gitu ya. Itu saja Mas Andi ya. Jadi mari kita nikmati hidup ini. Dan yang abah ingin, sebenarnya adalah ingin ngajak kamu ke surga. Sekarang. Karena kenyataannya kamu teriak-teriak, dikir kayak apa, bangun jam 3 malam, tadi semua tetap aja belangsak, susah. Karena itu neraka, itu teh, tahu nggak? Sebenarnya. Dan kamu mengatakan nanti surga, nanti itu di mana? Ingat, hukum ini ada hukum fisika, ada hukum kimia. Ya, yang fisik itu di sini. Inilah Tuhan. Dan Tuhan menjadikan ini alam fisik. Kamu dikasih fisik. Kamu kan SIM kan? SIM kan dulunya. Tapi kemudian Allah siapkan jasad. Casing. Kenapa casing? Karena pada saat SIM kan kamu bicara nggak usah pakai mulut.
Ruh bicara nggak usah pakai mata. Ruh bicara nggak usah pakai telinga. Ruh bicara nggak usah pakai mulut. Ruh bicara, kan ruh itulah yang milik Tuhan yang ditiupkan. Tak perlu Tuhan itu, maka tadi maka disebut maha melihat, maha mendengar, maha berkalam, maha. Tapi itulah karena Tuhan sudah menikmati kita, suruh menikmati alam fisik. Dan tadi kan lautnya fisik, masa nanti yang nyangkul di sawah fisik, dan yang nyangkul tuh ruh gitu loh, cangkul aja gerak gitu semua. Yang enggak, ini alam fisik, maka membutuhkan ilmu. Nabi sudah mengatakan, man aroda dunia falahi bil ilmi. Kalau ingin hidup di dunia ini pakai ilmu dunia. Fisika, kimia, biologi, antropologi, sosiologi, filologi, geologi, antariksa, bumi antariksa. Berlakulah hukum Archimedes, Kepler, hukum Newton, relativitas, hukum tarik menarik, hukum Newton. Semua. Ini dunia fisik. Alam materi, berlaku hukum materi. Kata Abah juga, walaupun Indonesia main sama negara paling Yahudi sekalipun, dan seluruh Indonesia ngaji Yasin di lapangan, dan seluruh rakyat Indonesia, kalau kita nggak becus main bola tetap kalah, karena si jiwa yang main itu tadi, si jiwa yang main sana lebih siap, jiwanya, mentalnya. Inilah kadang-kadang manusia ini, orang Islam ini sekarang tukang merkosa Tuhan. Dikiranya dengan baca Yasin, kamu akan rubah itu nasibmu. Inilah kadang-kadang manusia, karena menganggapnya Tuhannya itu seperti presiden. Kemudian pada saat baca Pancasila dapat presiden. Kata presiden, kamu tuh baik. Nah sekarang aku kasih rezeki. Emang begitu? Tuhan nggak begitu. Ya Allah, ya Karim. Tuhan itu yang ada pada diri. Makanya tadi kata Allah, aku tidak bisa merubahmu kalau dari luar. Kamu yang merubah. Tapi yang kamu itu siapa? Jiwamu. Siapa jiwa itu? Ruhmu. Kenapa disebut si jiwa? Karena kamu sudah ada sisi nafsumu. Melekat pada badan. Yang dirubah itu. Kembalikan pada ruh. Ya Allah, ya Karim. Tadi semua. Ya. Inilah ya. Akhirnya salah memandang bahja. Salah memandang surga. Salah memandang neraka. Hanya takut sendiri dengan ustad-ustad cerita neraka. Dia sendiri yang takut mati. Itu kan tolol itu. Iming-imingi surga tapi dia juga gak yakin. Buktinya dia yakin apa? Dialah harusnya paling sodakoh. Makanya sekarang lihat tuh. Hei ustad-ustad koplok. Dari semua. Ya. Dunia ini apa kata Allah? Bukan masalah. Masalah sholatnya, dikirnya. Bukan hanya di situ. Sadari kehadiran Tuhan pada amaliyah itu. Tapi buahnya, syamrohnya. Daripada sholat, zakat, dari ibadah tadi adalah tadi. Berbuat baik. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Saling memaafkan, saling menyayangi, saling berbagi, saling menolong, saling ini. Ruhama'u bainahu. Itu tujuannya. Kalau kata Abah, kamu hanya bisa sodako. Tapi kamu gak bisa sholat. Seperti unggat-unggutan di masjid. Abah yang jamin nih. Kamu susul Abah, siapapun kalian. Maka Abah lawan Ustadz yang mengatakan, walaupun kebaikanmu setengah bumi, sodakomu setengah bumi, tapi tidak sholat, maka kamu adalah tidak diterima. Tolol itu. Karena kamu mengertikan sholat itu piil sholat. Inilah yang Abah sekarang gedek kepada orang-orang yang sudah berkata begitu. Tapi tidak mengajak manusia adalah ibadah sosial. Ingat, ibadah sosial. Tadi semua, ya. Dan Abah sebentar lagi akan berhenti live. Tadi semua. Akan melakukan kegiatan buat teman-teman Abah yang dimanapun sekarang. Mari kita lanjutkan kegiatan sosial. Bukan hanya di media sosial. Di media sosial ini hanya sementara aja. Abah lakukan hanya beberapa saat. Seperti saat ini. Karena dulu kita belasan tahun adalah berbakti terus. Tadi semua. Saksikan Allah pada ilmu. Maka kita MDNH sudah bangun 27 pondok. Di mana-mana. Tadi semua. Renovasi sini. Membedah rumah dari dulu. Penghijauan hutan. Kita untuk menyaksikan Allah. Menonton Allah. Maka buat teman-teman MDNA udahlah. Mari kita kayaknya udah cukup Abah ngomong. Tadi semua. Sekarang mari lagi. Kembalikan pada kegiatan sosial. Bukan media sosial. Ya.
Kalau kita mau ekspos dari kegiatan dulu, bedah rumah, bedah pondok, bedah apa, bedah ini semua. Udah. Sekarang cukuplah kita, tugas kita adalah sampai di sini misalnya. Tadi semua. Nah itu tadi Abah sebetulnya ingin berhenti secara pribadi. Tetapi ya kembali. Pertanyaan terus orang kayaknya tahu, aduh gimana ini tadi semua ya. Tapi yang Abah lakukan, kenapa banyak orang nanya, mana sih Abah saya itu dulu? Karena saya tidak pernah main di medsos. Karena yang kita lakukan real semua. Jadi kalau bahasa Imam Ghazali, ijtinab ihtisab dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau kamu senangnya berbuat baik, sodako, tapi kamu nggak bisa ungked-ungkedan di masjid palsu itu loh. Maaf, abang nyebutnya masjid palsu. Semua. Karena masjid Allah kau tinggalkan. Harusnya kamu dua-duanya tadi semua. Tapi kamu Abah jamin dunia akhirat. Karena orang takwa itu sodako. Orang iman sodako. Orang hijrah sodako. Iman sempurna. Lantanul biru haddatun fiku. Maka kenapa musibah. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan. Kita berbuat menyaksikan Allah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Perbuatan. Ya. Itu saja sahabat ya. Makanya kenapa kata Abah juga. Kenapa sih Allah nyuruh ini sodako, ini sodako. Karena kamu disuruh kaya di dunia ini. Allahnya sendiri punya nama Ar-Razak, Al-Ghani, Al-Mugni. Emang ada asma Allah Al-Miskin, Fakir. Kamu temukan asma Allah Fakir, Miskin. Allahu Akbar. Kenapa sih jadi banyak yang fakir miskin? Karena kamu tidak mau aslama. Kamu tidak mau Islam. Sehingga tidak Islam, nggak ada iman. Apalagi ihsan. Islam itulah berserah diri dari awal. Aku tidak ada. Aku ada yang diadakan, hidup diadakan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadir. Kalau nggak begitu, sifat kaya Allah nggak tajali pada dirimu. Goninya Allah nggak tajali pada dirimu. Karena kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Jangan bikin la ilaha illallah, justru yang ada kamu. Tadi, maka mau khotaman 1 triliun tahun sekalipun, bermursyid 1 juta mursyid sekalipun, selama kau lihat tubuhnya itu, kau melihat Rasulullah, maka kau sama sekali tidak akan gunanya. Ya, itu ya. Ini udah cukup lebih nih. Kadang-kadang, supaya Mas Wedan tadi semua. Ya Allah, kenapa sih manusia ini sekarang gak mau dikasih bahagia oleh Allah? Gak mau pada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Dan Allah sudah menjanjikan ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk. Kenapa manusia hanya mencari rezeki mamluk? Ini milikku, ini milikku, ini milikku. Orang tadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdi dhalimin la yamliku li nafsihi. La yamliku li nafsihi. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Jangan merasa memiliki diri ini. Jangan merasa memiliki tubuh ini. Jangan merasa memiliki segalanya. Aku milik Allah. Dan akulah kenyataan Allah. Aku wujud karena diwujudkan supaya dia tampak wujud dari semua. Untuk nyatalah fi'il Allah, nur af'al Allah pada tubuh kita. Nyatalah nur asma Allah pada hati kita. Nyatalah nur sifat Allah pada ruh kita. Nyatalah nur zat Allah pada syirik kita. Maka kamu dah sorga di dunia ini. Wa in qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha rogoda. Baju tinggal make ini. Ini sekarang apa? Junior sweet room. Ini udah rumah gubuk, kontrak, sakitan, bengekan, duit nggak punya, masalah kiri dari itu kan neraka, siksa kubur. Kalau kamu mau tahu itu, kamu keep itu. Ingat, Allah ingatkan 8 ayat dalam Al-Quran tentang manusia dikembalikan lagi ke sini. Kamu itu sadar nggak? Dulu tuh susah. Rumah ngontrak, penyakitan, bengekan, banyak hutang, korban judi online. Kamu mau ulang lagi. Akhirnya kata Allah, fiha khalidun, nerakalah dia, fiha khalidun.
Tapi kalau kamu yang mau aslama, insya Allah kamu kembalikan dari awal, la ilaha illallah semua. Kamu adalah bersama Allah. Tadinya kamu baru, sekarang bako. Yang tadinya kamu fana, sekarang kamu kodim. Baru kamu sekarang kodim. Karena yang kodim itulah yang baru. Yang baru itulah yang kodim. Baru kena wujud. Wujud dari disebut baru. Hadas baru itu karena wujud. Ingat itu. Tapi dia itu sebetulnya kodim. Kayak tadi. Kalau kodim itu beras, maka nasi itu adalah baru. Tapi baru itu kodim. Yang kodim itulah yang jadi beras itu. Tuh, yang akhir inilah yang awal itu. Ini karena tadi on tauhid.